Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksekusi. Eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan, menyita energi, biaya, dan pikiran. Nah, putusan belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses panjang dengan eksekusi. Nah, eksekusi ini dapat dilaksanakan atau ada asas-asasnya di dalam eksekusi. Yang pertama, putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian kedua, adapun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berupa yang pertama adalah putusan pengadilan pertama. Kemudian yang kedua ada putusan dari pengadilan tingkat banding yang telah dimintai kasasi oleh Mahkamah Agung, kemudian putusan pengadilan tinggi kasasi dari Mahkamah Agung, dan kemudian putusan first track dari pengadilan tingkat pertama yang diajukan upaya hukumnya, dan kemudian putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara. Kemudian putusan dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum tetap atau res judicata. Nah, kemudian ada pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu yang disebut dengan putusan lebih dahulu atau v Weber fit vorax, merupakan salah satu pengecualian terhadap asas menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian pelaksanaan putusan provinsi. Nah, di dalam pasal 180 ayat 1, HIR juga mengenal putusan provinsi, yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok-pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provinsi, maka putusan provinsi disebut dilaksanakan perkara pokok belum diputus. Kemudian ada namanya akte perdamaian. Nah, pengecualian ini diatur dalam pasal 130 HIR. Akte perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi seperti putusan seperti biasanya. Kemudian ada eksekusi terhadap grosses akte, atau sesuai dengan pasal 224 HIR, eksekusi gros akte merupakan eksekusi yang dijalankan untuk memenuhi isi perjanjian. Kemudian masuk selanjutnya ke tahap putusan tidak dijalankan secara sukarela. Nah, dalam menjalankan isi putusan terdapat dua cara, yaitu dengan cara sukarela dan dengan jalan eksekusi. Pada dasarnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan menjadi pilihan untuk dilakukan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan atau tidak memahami isi putusan secara sukarela. Sedangkan menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna itu putusan pengadilan. Pihak yang kalah tanpa paksaan dari pihak lain menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya dengan sukarela. Pihak yang kalah memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Dengan dilaksananya ketentuan putusan oleh pihak yang kalah, maka tindakan paksa tidak dapat lagi diberlakukan kepada pihak yang kalah. Kemudian ada putusan dapat eksekusi bersifat kondemnatoir. Nah, ada juga eksekusi atas perintah dari bawahan atau pimpinan ketua pengadilan. Kemudian ada penuntutan pengadilan yang berwenang. Dan di sini ada terhadap pelaksanaan putusan hakim. Eksekusi itu dapat ada 3 jenisnya. Yang pertama, eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang. Kemudian ada eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Dan yang terakhir ada eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk pengosongan barang tidak bergerak. Nah, ada namanya juga permohonan eksekusi, kemudian amaning, kemudian ada permohonan sita eksekusi. Nah, ini adalah dilakukan setelah kalah. Jika juga melakukan amar putusan, maka pengadilan melakukan sita eksekusi. Nah, kemudian pendahuluan penyitaan barang bergerak itu sita eksekusi baru diperkenankan menjangkau barang jika bergerak sepanjang tidak lagi mencukupi nilai jumlah yang harus dilunasi. Kemudian untuk jenis-jenisnya itu ada
jenis Penetapan yang eksekusi bergerak setelah adanya pemohonan sita eksekusi, maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya penetapan eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada panitera dan juga juru sita untuk untuk menjalankan eksekusi. Ada yang disebut dengan lelang. Nah, lelang ini merupakan penjualan di umum muka harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang, atau penjualan lelang dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang, dan penjualan dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis. Nah, penawaran dengan pendaftaran. Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban tergugat. Penggunaan kantor lelang juga